Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di mana saja berada, mudah-mudahan oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita masih diberi izin oleh Allah untuk belajar mengkaji Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari oleh Allah diberi keberkahan dan diberi hikmah kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk kali ini kita akan belajar mengkaji Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat pertama sampai dengan ayat 11. Ya, ayat pertama sampai dengan ayat 11. Bapak Ibu, di sini kita sama-sama belajar. Jadi bukan untuk biar dikatakan pinter, biar dikatakan hebat, tidak. Tapi kita sama-sama belajar mengkaji Al-Quran, tujuannya sama. Ya, Bapak Ibu belajar supaya bisa mengamalkan Al-Quran. Saya juga sama, belajar ingin bisa mengamalkan Al-Quran. Jadi selain itu tidak ada, sama-sama pengen mengamalkan. Ya, kalau nggak diamalkan ya sama saja. Ya, yang bisa ya salah, yang nggak bisa ya salah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu diwariskan kepada kalian sebab kalian mengamalkan ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan. Baik, kita langsung mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha, sungguh telah beruntung siapa al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang beriman itu sangat beruntung mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan, ya kan? Mendapatkan apa lagi? Mendapatkan surga dari Allah, gitu ya. Nantinya kita akan beri penjelasan lebih lanjut. Siapa sih yang dikatakan orang yang beriman itu? Kadang-kadang kita, wah saya ini orang beriman. Nah, orang beriman itu ada tanda-tandanya. Kalau kemarin kita membahas tentang tanda-tandanya orang yang bertakwa, nah di sini kita akan berbicara atau mengkaji tanda-tanda orang yang beriman, yaitu alladzina, orang-orang hum mereka fi sholatihim, di dalam sholat mereka khosyi'un, orang-orang yang khusyuk. Nah, tanda-tanda orang beriman pertama ketika mengerjakan sholat mereka khusyuk. Nah, khusyuk ini pekerjaan hati Bapak Ibu ya. Nah, hati kita supaya belajar bagaimana sholat itu bisa khusyuk. Karena tanpa belajar ya, ketika kita
takbir saja sudah pikirannya kemana-mana. Ya, kita belajar terus supaya bisa khusyuk gitu ya. Karena memang kita tidak bisa khusyuk 100% Bapak Ibu. Mesti ada gangguannya. Tapi paling tidak kita usaha bagaimana supaya bisa khusyuk. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi orang yang beriman yaitu kalau sholat bisa khusyuk. Khusyuk itu ya hati, terus kemudian tumaknina, nggak buru-buru, bacaannya diperhatikan, kalimatnya diresapi, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan cepat-cepat. Yang kedua, walladzina, dan orang-orang hum mereka anil lagwi, dari perbuatan yang tidak manfaat, sesuatu yang melupakan pada Allah, bikin lupa, yaitu mu'ridun, mereka berpaling, mereka meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, enggak mendatangkan pahala, mereka tidak mau. Mereka berpaling ya. Contohnya ya banyak ya, kalau ada sesuatu yang enggak bermanfaat mereka tidak mau ikut-ikutan gitu ya, tidak mau mengikutinya gitu. Kalau orang yang beriman, tanda yang kedua ini yaitu dia tidak mau mengerjakan yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat itu sesuatu yang tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Terus yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang beriman, walladzina, dan orang-orang hum mereka lizzakati, terhadap zakat, fa'ilun, orang-orang yang menunaikan, mengerjakan zakat. Di zakat itu tidak hanya zakat fitrah saja Bapak Ibu ya. Di dalam Islam ada beberapa zakat, yaitu zakat mal, zakat tijaroh, zakat hewan ternak, zakat pertanian, seperti itu ya. Nah, orang-orang yang beriman mereka mau menunaikan zakat, jadi tidak pelit, tidak eman. Kalau hartanya sudah nisab zakat, ya supaya dijakati. Nah, nanti akan dibahas tentang bab infak dan zakat tersendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian walladzina, dan orang-orang hum mereka li furujihim, terhadap farji mereka, hafizun, orang-orang yang menjaga. Nah, orang-orang yang beriman mereka mau menjaga farji mereka, kemaluan mereka, aurat mereka, seperti itu. Illa, kecuali ala azwajihim, terhadap istri-istri mereka, au ma malakat, atau au ma malakat aimanuhum, atau budak mereka. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka ghairu malumin, tidak tercela. Ya, kalau terhadap istrinya ya boleh, budaknya boleh. Kalau sekarang tidak ada budak Bapak Ibu ya, tidak ada budak gitu kan. Pembantu itu bukan budak. Wah, ini kan budak saya. Nah, kacau ya. Jadi sekarang tidak ada budak, zaman dulu ada budak. Nah, yang diperbolehkan ya hanya kepada istri dan budaknya. Kalau sekarang hanya kepada istrinya. Seperti itu ya. Jadi tidak diobral. Ya, farjinya itu, kemaluannya tidak diobral, seperti itu ya. Dia mau menjaga. Ada seorang sahabat itu bahkan dia tidak mau melihat farjinya, ya kan, mau saking hati-hatinya menjaga.
Terus selanjutnya famani betago maka siapa yang mencari waro'a zalika selain itu, mencari kesenangan selain istri dan budaknya atau hamba sahaya, faulaika maka mereka itu mereka al-adun orang-orang yang melanggar peraturannya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kalau nekat wah nyari kesenangan selain istri dan budaknya, maka berarti mereka itu melanggar. Kita harus ingat Bapak Ibu ya di sini ya ayat ini. Waladina dan orang-orang mereka li amanatihim terhadap amanah-amanah mereka, wa ahdihim dan janji mereka, ro'un orang-orang yang konsekuen menetapi janjinya. Jadi kalau berjanji ya ditepati. Ini adalah orang-orang yang beriman. Nah, mengenai janji Bapak Ibu, sebagai orang beriman jangan meninggalkan ucapan insya Allah, karena sesuatu atas kehendak Allah. Ketika berjanji maka ikutilah dengan insya Allah. Tapi bukan berarti insya Allah itu kalimat insya Allah bertujuan untuk tidak menepatinya gitu ya. Tapi insya Allahnya di sini memang benar-benar berusaha untuk menepatinya. Besok ke rumah ya, insya Allah saya ke rumah, seperti itu. Jadi didahului dengan kalimat insya Allah. Tapi terus ya kayak berangkat, bukan insya Allah terus kemudian buat alasan nggak bisa datang, umpamanya seperti itu. Karena kalau tidak mengucapkan kalimat insya Allah itu merupakan dosa ya Bapak Ibu ya. Dia harus menggunakan kalimat insya Allah. Insya Allah itu jika Allah menghendaki. Karena semua itu sejatinya adalah kehendak Allah. Kalau tanpa kehendak Allah pun kita tidak bisa. Sekarang Bapak Ibu mendengarkan video ini, kalau tanpa kehendak Allah, izin Allah nggak bisa mendengar kok, seperti itu ya. Sama saya juga mengajarkan ini, kalau tanpa izin Allah ya nggak bisa terlaksana ya kan, videonya nggak bisa diputar atau diupload seperti itu. Selanjutnya orang-orang yang beriman yaitu waladina dan orang-orang mereka ala sholawatihim atas solat-solat mereka yuhafidun mereka menjaga. Nah, orang-orang yang beriman mereka mau menjaga solatnya dijaga waktunya ya, bukan subuh jadi duha, duhur jadi asar, asar jadi maghrib, terus didobel-dobel. Nah, itu namanya tidak menjaga solat. Waktunya dijaga, jangan sampai telat-telat. Kemudian semuanya itu dijaga, baik gerakannya, semuanya, terutama waktunya ya, tidak sampai telat Bapak Ibu ya. Bahkan ada yang nggak sholat, ya kan, ada yang nggak sholat. Wah, saya udah telat sholat subuh, terus kemudian malah nggak sholat. Ya sholat Bapak Ibu ya, harus tetap sholat subuh kalau telat. Atau di perjalanan, biasanya ini yang resiko ini di perjalanan atau pulang kerja, nanggung. Kalau sekiranya Bapak Ibu pulang dari pekerjaan jam 4 atau jam 5, ya diusahakan sholat dulu ya, sholat dulu di tempat kerjanya baru pulang. Karena nanti dalam perjalanan mesti ketabrak maghrib, itu pun kalau pas bisa sholat ya kan. Kadang-kadang masih di dalam kereta atau di dalam kendaraan lain, macet dan lain sebagainya, sehingga sholatnya jadi telat. Jadi jaga. Kalau kita jadi orang yang beriman ya hati-hati, wah ini waktunya sholat, harus cepat-cepat dikerjakan sholatnya, jangan ditunda-tunda. Ulaika
mereka itu mereka al-warithun orang-orang yang mewarisi, yaitu alladzina orang-orang yarisu yang akan mewarisi al-firdaus surga firdaus. Mereka fiha di dalamnya khalidun kekal di dalam surga. Nah, orang-orang yang mau mengamalkan di atas tadi Bapak Ibu, ya orang-orang yang beriman kemudian mengamalkan, semua diamalkan, maka mereka akan mewarisi surga firdaus, akan mendapatkan surga firdaus gitu ya. Kalau pengen masuk surga firdaus diamalkan Bapak Ibu. Wah, pengen surga firdaus, doanya Allahumma ini as'alukal jannatal firdaus. Ya Allah, saya minta surga firdaus. Nah, ketika di riwayat dijelaskan bahwa ketika ada orang yang berdoa minta surga 3 kali, Allahumma inna nas'alukal jannah, atau Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus, Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus, Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus, maka surga pun berkata, ya Allah masukkanlah orang itu ke dalam surga. Juga sebaliknya, kalau ada orang yang berdoa sampai 3 kali, Allahumma inna na'udzubika minan nar gitu ya. Ya Allah, saya berlindung dari neraka, saya berlindung dari neraka, saya berlindung dari neraka. Maka neraka pun berkata, ya Allah jauhkanlah orang itu dari neraka. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku semuanya, ini tadi adalah penjelasan tentang kriteria orang-orang yang beriman Bapak Ibu ya. Jadi kita berusaha memperbaiki diri kita, keimanan kita itu diperbaiki. Supaya apa? Supaya kita bisa diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga firdaus seperti janji Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat berapa ini? Ayat 11. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Maka yuk bersama-sama saya, yang dulu ya sudah, yang sekarang ya kita perbaiki. Jangan yang salah-salah, yang jelek-jelek, yang tidak baik jangan diulangi. Kemudian kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba mencari kebaikan untuk kedepannya. Seperti itu ya. Saya kira cukup Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah diberi barokahan, manfaatan buat kita semuanya. Apabila ada ucapan perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan adakan lagi kajiannya di waktu yang akan datang. Terima kasih bagi sekali lagi bagi para ulama, para mubalik, para ustadz, ustadzah, para kiai yang mungkin nggak sengaja mendengarkan video ini. Apabila ada penyampaian saya menyampaikan isi Al-Quran ini ada kesalahannya, mohon bimbingannya, tegurannya untuk diperbaiki supaya menjadi lebih baik. Tujuannya bersama-sama ingin mengajarkan Al-Quran kepada umat gitu ya Bapak Ibu. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.